Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tentang masalah yang viral pada hari Sabtu, ya. Padahal kejadiannya pada tanggal 6. Perlu saya sampaikan bahwa viral yang terjadi di depan Kelurahan Semper antara debitur dengan beberapa debt collector yang memaksa untuk mengambil kendaraannya. Awal mulanya Serda Nur Hadi pada pukul 14.00 mendapat laporan dari masyarakat bahwa di depan Kelurahan Semper ini terjadi kemacetan total. Dan kemudian ada laporan lagi bahwa ada masyarakat yang ribut dengan debt collector. Masyarakat tersebut menggunakan kendaraan. Atas informasi tersebut maka Serda Nur Hadi datang ke lokasi. Kemudian berdialog dengan debt collector. Kemudian Serda Nur Hadi melihat ada di dalam mobil ada anak-anak menangis dan ada orang tua yang kesakitan. Memang tujuannya adalah ke rumah sakit. Melihat seperti itu maka Serda Nur Hadi mencoba untuk mengambil alih kendaraan untuk menyingkirkan agar kemacetan itu tidak terjadi dan kemudian akan mengarahkan ke rumah sakit. Namun karena keterbatasan Serda Nur Hadi untuk mengendarai kendaraan yang metik dan akan diarahkan oleh pemilik ke arah tol, maka Serda Nur Hadi memberhentikannya karena dia pikir, loh kenapa harus ke tol padahal arahnya mau ke rumah sakit. Nanti pikiran yang bersangkutan kalau misalnya ke tol, wah ini jangan-jangan dikira kita mau melarikan diri kendaraan, walaupun pada saat di dalam perjalanan tetap diikuti oleh para debt collector. Kemudian berhentilah di ujung sebelum masuk pintu tol Semper. Nah dari situ Serda Nur Hadi karena tidak menguasai kendaraan itu akhirnya dipersilahkan kepada pemilik kendaraan Saudara Naras yang rencana akan dibawa ke rumah sakit. Nah terjadilah di situ perselisihan. Nah pada saat Serda Nur Hadi akan pindah ke belakang, terjadi perselisihan antara perbuatan kunci dari Saudara Naras dengan para debt collector. Nah, Serda Nur Hadi tidak melakukan apa-apa dan para debt collector juga tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada Serda Nur Hadi. Terjadi cekcok itu antara pemilik mobil dengan debt collector. Kemudian setelah itu terjadi kesepakatan, akhirnya Serda Nur Hadi kembali ke belakang, duduk di belakang, kemudian yang mengendarai adalah Saudara Naras yang langsung dibawa ke Polres Jakarta Utara. Sampai di Polres Jakarta Utara, kemudian Serda Nur Hadi laporan ke piket Polres, disampaikan bahwa ini terjadi keributan. Silakan nanti Bapak yang menyelesaikan. Kemudian Serda Nur Hadi setelah itu kembali untuk melaksanakan tugasnya. Saat itu Serda Nur Hadi sedang mengumpulkan beras untuk bantuan-bantuan COVID-19. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, kami dari Kodam Jaya langsung bertindak
untuk pertama mengamankan Serda Nur Hadi. Kemudian kita proses Serda Nur Hadi. Jangan sampai ada indikasi Serda Nur Hadi justru ada kaitannya dengan pemilik mobil yang jelas-jelas tidak melunasi. Nah, setelah kita cek rupanya tidak ada kaitannya sama sekali, karena betul-betul Serda Nur Hadi hanya ingin membantu untuk tidak terjadi kemacetan, yang kedua untuk membantu agar masyarakat sedang kesulitan. Memang saya tekankan kepada seluruh jajaran Kodam Jaya Jakarta bahwa misi saya di Kodam Jaya Jakarta sebagai Pangdam Jaya Jakarta, lakukan 8 wajib TNI, terutama yang ke-8, menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Saya bilang kalau ada masyarakat yang kesulitan, kamu harus hadir di tengah-tengah mereka. Apapun, jangan takut kepada siapapun. Kalau kebenaran, ya, kalau kejujuran kau tegakkan, jangan takut kepada siapapun. Pedomani 8 wajib TNI. Ini saya tekankan kepada mereka. Makanya mereka melakukan tugas-tugas seperti ini. Sangat disayangkan para debt collector tidak menghormati, tidak menghargai petugas di situ, anggota TNI yang mencoba untuk membawa kendaraannya untuk dibawa ke rumah sakit. Tidak ada maksud lain, hanya ingin menolong masyarakat. Saya sudah koordinasi dengan Kapolda bahwa perilaku debt collector ini akan kita hentikan. Tidak ada karena kekuasaan tertentu memanfaatkan pihak-pihak tertentu sehingga menggunakan premanisme, termasuk premanisme yang lain seperti geng motor dan sebagainya. Rencana kita akan tumpas. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat. Tidak ada tindakan-tindakan memberikan rasa cemas, rasa ketakutan. Kita ciptakan di DKI Jakarta ini harus tentram, damai, dan masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan baik tanpa ada rasa ketakutan. Saya himbau kepada masyarakat, apapun yang menjadi permasalahan-permasalahan di wilayah Jabodetabek ini, segera laporkan ke TNI Polri. Laporkan ke TNI Polri, maka kami akan datang secepat mungkin untuk membantu masyarakat. Jangan pernah takut pada kelompok-kelompok premanisme yang ada di DKI. Saya akan hadir dengan Kapolda untuk membantu dari kesulitan-kesulitan tersebut. Kita pahami dengan kita terjangkit COVID-19 sudah baik. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban debitur di masa pandemi COVID-19. Coba bayangkan, ya, sehingga bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Ini kebetulan Serda Nur Hadi ada di sini. Ya, tadi saya sampaikan dengan tulus, dengan ikhlas dia ingin membantu masyarakat. Dan saya harapkan kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan jasa-jasa debt collector sudah tidak melakukan kembali. Saya dengan Polda Metro Jaya akan tegas-tegas berdiri paling depan membantu rakyat, membantu masyarakat yang ada di DKI. Silakan catat nomor telepon saya 081 223 101988. Apapun yang menjadi kesulitan masyarakat, SMS saya, telepon saya. Saya akan perintahkan seluruh anggota TNI yang ada di jajaran Jabodetabek. Tentunya kita akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya
akan hadir di tengah-tengah masyarakat apapun kesulitannya. Kami dengan Polda Metro Jaya pun sudah berupaya sekarang bagaimana menurunkan tingkat COVID-19. Dengan begitu berat kita harus turunkan dengan berbagai upaya-upaya, dengan Satgas, PPKM dan sebagainya, dan bagaimana kita memulihkan perekonomian yang ada di wilayah Jabodetabek ini. Kita bekerja keras pagi, siang, malam. Oleh karenanya jangan coba-coba memanfaatkan situasi ini. Rakyat sedang sulit ekonomi, sulit kesehatan. Jangan hanya karena kekuasaan tertentu, kepentingan tertentu secara finansial, kemudian rakyat yang menjadi korban. Ini yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ini merupakan atensi dari Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam, sehingga Polres Jakarta Utara dibantu dan backup oleh Kodim Jakarta Utara, dia telah mengamankan 11 pelaku debt collector yang mengambil paksa kendaraan yang di dalamnya adalah rekan kita Babinsa di Koja, Kolonel Koja, yaitu Pak Nur Yadi. Bukan Siti, maaf kalau Siti. Salah satu pelaku tersebut adalah Saudara Hendrik, dan dia adalah yang menyuruh dan mengajak rekan-rekannya untuk mengambil kendaraan tersebut. Hari ini ada di kita Saudara Hendrik dan Bapak Babinsa, Pak Nur Yadi, agar ada ucapan dari Saudara Hendrik sebagai ketua dalam hal ini untuk menyampaikan sesuatu kepada Bapak Nuri. Kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Henry Liatomo. Nama saya Henry Liatomo. Nama saya Henry Liatomo. Saya yang ditugaskan sebagai eksekutor untuk mengakuisisi mobil tersebut, dan pada saat kejadian itu saya dan rekan-rekan sebesar-besarnya meminta maaf kepada terutama TNI Angkatan Darat dan Bapak Babinsa, Pak Nurhadin. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak atas apa yang kemarin kita lakukan, itu salah sebenarnya. Saya menyesal dengan apa yang saya lakukan kemarin. Sekali lagi Pak, saya minta maaf dan akan bertanggung jawab dengan apa yang kami sudah berbuat dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Ada pertanyaan? Yang membuat surat tugas ya? Yang lain tidak ada ya surat tugas? Kalau izin bertanya, selama ini baru pertama kali ini yang saya berjalan. Boleh nanya ke Wata nggak? Kalau secara aturan saya paham, cuman mungkin kemarin karena memang udah kelelahan kita sendiri sampai terjadi kayak begitu. Artinya Mas Henry mengakui bahwasannya tindakan Mas Henry keluar dari jalur gitu? Ya, saya mengakui bahwa tindakan saya keluar dari jalur. Terima kasih. Cukup ya? Bapak Polres mungkin ada yang mau nanya ke Bapak Polres ya? Tergamblang ya. Artinya adalah semua yang telah kita lakukan adalah atensi dan kerjasama yang baik antara Jakarta Utara dengan Kodim Jakarta Utara. Walaupun perkara ini Saudara Hendrik sebagai ketua koordinator telah meminta maaf, tetapi kita masih melakukan proses penyidikan. Artinya proses masih berlanjut tentang ke-11 pelaku ini
Satreskrim Polres Jakarta Utara. Terima kasih itu saya rekan kalian. Selamat pagi. Pak, konfirmasi aja Pak, itu DPO nggak Pak? Apa? Ada DPO nggak yang masih dikejar? Sudah lengkap ya? Izin atas dugaan pasal berapa Pak izin? Sudah lengkap. Jadi pasalnya 335 S1 itu 335 itu perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan, dan atau 365 atau perampasan atau perampokan dengan kekerasan, junto pasal 53 atau percobaan ya. Jadi 335 dan atau pasal 365 junto pasal 53 KUHP, sehingga yang bersangkutan ancamannya 9 tahun penjara dan di saat ini masih dalam proses penyidikan di Polres Jakarta Utara. Pak, ada yang dalam pengaruh minuman alkohol atau narkoba nggak sih Pak? Apa? Dari Kita 11 masih orang. proses, mereka cek urin narkoba, tinggal tunggu hasilnya. Ya. Ancaman Besok apa, akan Pak? disampaikan secara resmi oleh mungkin oleh Bapak Kapolres atau Bapak Kapolres, nanti kita tunggu kabar. Ya. Kalau ancaman hukumannya berapa tahun Pak? Ancaman hukumannya? 9 tahun.